Nah, teman-teman kabarnya di siang hari ini oke, karena sekarang jam 2 nih, jam rawan. Ya, semangat kita dulu, tapi satu tegukan saja. Oke, berarti kan dalam hitungan kita ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir untuk acara saya ini yang buat acara saya pada siang hari ini berjudul decision making. Apa itu decision making? Decision making adalah pengambilan keputusan. Jadi mengerjakannya. Nah, sebelumnya ya, pepatah mengatakan peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal tak sayang tanya. Kenalkan saya adalah topik yang pertama presenter sekaligus membawa acara pada siang hari ini dengan nomor 205. Nah, seperti yang tadi saya bilang, tema kita pada hari ini adalah decision making. Apa itu decision making? Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman semua. Di sini ada yang suka main game di komputer atau di PS nggak? Oke, kalian ada yang tahu game ini nggak? Until Dawn sama Walking Dead. Mungkin bagi teman-teman juga ada yang belum tahu juga, karena mungkin asik dengan game-game tersebut, karena kalian kan semuanya belajar gitu. Nah, dalam game ini yang sangat unik gitu. Kenapa unik? Karena kan konsep yang dibawa pada permainan di Walking Dead ataupun Until Dawn dan juga game-game lainnya, jadi mereka mengusung konsep decision making, di mana mereka multi di dalam alur cerita itu mereka membawakan multiple choice, yaitu di mana alur cerita dan juga nasib dari karakter yang dimainkan bergantung pada kita sebagai player. Dan juga ending dari game tersebut ditentukan oleh pilihan-pilihan kita sendiri. Maka dari itu game tersebut mengusung decision making. Itu. Nah, ada teori unik. Ada satu teori unik yang dibawakan oleh game-game yang mengusung konsep multiple choice, yaitu butterfly effect. Ada yang tahu apa itu butterfly? Jadi butterfly effect itu misalnya kejadian kecil di masa sekarang itu bakal berpengaruh besar di masa depan. Jadi misalnya gini, misalnya Hitler diterima di sekolah seni. Nah, itu nggak bakal lancar kan dunia ini. Tapi kalau misalnya kita nggak diterima di sekolah seni, jadinya ada terjadi satu dunia dua. Betul. Seperti yang dikatakan Maesa, seperti ini, butterfly effect adalah kejadian kecil yang berdampak dan juga berskala besar di masa yang akan datang ataupun di tempat yang lain. Butterfly effect sendiri berarti efek kupu-kupu di mana satu tebakan saya kupu-kupu kecil di hutan belantara berani bisa menyebabkan pengambilan makanan dasar di negara Filipina. Itu adalah banyak ataupun mungkin metaforanya dari butterfly effect. Gitu. Mana satu keputusan yang diambil, keputusan sepele yang kecil diambil bisa menyebabkan efek yang berskala lebih besar dan juga dampaknya itu sangat luas gitu. Maka dari itu decision making sangat penting dalam kehidupan setiap umat manusia. Decision making adalah dasar dari kehidupan manusia untuk menghadapi berbagai macam permasalahan hidup. Nah, bisa dilihat decision making adalah one of the most fundamental management activities found in any corporate organization. Jadi decision making ini bisa ditemukan di dalam berbagai macam organisasi seperti misalnya contohnya organisasi internasional ada kan mereka bisa biasanya melakukan musyawarah nih untuk menentukan siapa permasalahan yang terjadi gitu. Maka dari itu mereka menggunakan decision making untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Lalu selanjutnya decision making juga memiliki karakteristiknya tersendiri. Yang pertama adalah decision making ini terdiri dari langkah-langkah di mana untuk mengambil keputusan perlu adanya langkah-langkah agar keputusan yang diambil
baik dan juga tepat sesuai permasalahan yang ada. Jadi langkah-langkah ini akan dijelaskan nanti lebih detail. Lalu yang kedua adalah decision making adalah upaya untuk menyelesaikan dan juga mengatasi setiap permasalahan. Karena jika ada permasalahan, tentunya kita harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi. Lalu yang ketiga adalah decision making ini adalah proses untuk menentukan pilihan alternatif. Jadi ketika kita dihadapi oleh permasalahan, tentunya banyak sekali pilihan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan oleh karena itu decision making digunakan untuk memilih pilihan mana yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan kita. Lalu yang selanjutnya adalah decision making hanya dilakukan satu kali. Aku maksudnya decision making hanya dilakukan satu kali. Seperti misalnya begini. Ketika kalian didapat dengan pilihan apakah akan mengerjakan tugas ataupun apakah kalian ini akan tidur. Ketika kalian memutuskan untuk tidur, maka pilihan untuk tidur ini sudah hilang karena kalian sudah melakukannya. Oleh karena itu, pilihan yang kita adalah dikerjakan tugas. Ketika kalian mau mundur dan memutuskan untuk bekerjakan tugas, maka pilihan yang tersisa adalah mengerjakan tugas dan akan muncul pilihan-pilihan lain seperti misalnya kalian akan mencuci ataupun akan bermain game. Pilihan yang tidur tadi yang kita kalian laksanakan bukan hilang. Makanya decision making hanya dilakukan satu kali. Lalu yang terakhir, decision making ini tentu memiliki risikonya tersendiri. Pilihan-pilihan yang kalian ambil akan memiliki risiko untuk diri kalian sendiri ataupun risiko untuk halayak umum. Jadi kalian harus tingkat-tingkat dan bijaksana dalam memilih keputusan yang kalian ambil. Nah, ya sebutkan kalau cuma aku sendiri doang sih yang berdiri di sini. Ya. Jadi ini tapi sebelumnya kayaknya kalau dari banyak yang udah kurang bersepakat, jadi kita melakukan tepuk tangan satu kali rebusan lagi. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, karena aku merasa bosan nih berdiri sendirian ini, aku sudah menyiapkan satu bintang tamu yang luar biasa. Dia ini seorang perempuan nih. Dia dari jurusan teknik kimia. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita sambut aja Adita Nurul Muda. Apa kabar Adita? Ya, cuman lebih teman-teman di sini. Nah, Adita kita perkenalkan dong ke teman-teman yang ada di sini. Kamu ini berdiri di sini sebagai apa? Dan sekarang kita apa? Perkenalkan aku saya Putri dengan nomor 41. Nah, kita bakal belajar apa aja nih siang hari ini? Nah, pertama ini kita bakal jelasin bisa mengubah tujuan untuk mengambil keputusan. Nah, yang pertama nih ada psikogo mereka tahu dong itu satu dan satu sampai 20. Saya mungkin pas saya di depan tinggal itu Siapa nih Pak? Lalu kalau untuk dua pun detail ya? Iya. Dua maksudnya dua bukan detail ya? Salah tulis itu. Kalau untuk dua lo apa mbak bisa dijelaskan? Jadi kita bisa menyimpulkan kalau kita berkeputusan satu tapi tidak bersalah. Kalau single doang itu satu keputusan untuk satu permasalahan. Tapi kalau dua itu satu keputusan untuk dua masalah ataupun mungkin bisa lebih juga ya Pak. Benar banget Pak Riko. Setelah nah, dan langkah-langkah untuk
Nah, tadi kan aku udah menyebutkan nih dari karakteristik sistem ini ada langkah-langkah yang pertama. Nah, sekarang langkah-langkahnya akan dijelaskan lebih rinci oleh Yang pertama, jadi sistem identifikasi atau mengidentifikasi mengenai keputusan. Nah, kita tuh pasti banyak banget di pikiran-pikiran kita. Pertanyaan-pertanyaan kayak kita tuh mau punya apa, mau target kita apa, dan lain sebagainya. Nah, itu kita masih di step awal. Yang kedua ada melakukan informasi atau mencari informasi yang rapi. Nah, informasi itu kita bisa jadi secara internal, secara internal itu kita bisa nanya nih teman kita atau teman kerja kita, ada nggak sih di antara kalian di antara dan itu yang mana ya ini gitu. Nah, sedangkan kalau yang internal itu dari luar ya, kayak contohnya kita berkumpul yang perabot sama lain. Jadi mungkin untuk informasi yang internal itu bisa didapatkan dari orang-orang dari yang lain. Dan juga untuk yang eksternal itu bisa kita mungkin kalian semua kan punya HP dan juga punya akses internet ya. Kalian itu bisa mencari informasinya itu dari internet. Itu. Ya. Lanjut Pak, apa lagi yang ketiga? Empat. Tiga itu Pak. Jadi karena misalnya informasi yang udah tak nih, itu jangan menerima keadaan itu aja. Jadi kita cari lagi informasi-informasi dari tempat lain untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Nah, kita langsung keempat aja kali ya. Iya. Keempat itu consideration. Nah, consideration itu mempertimbangkan pilihan-pilihan kita tadi yang disebut-sebut. Nah, ya. Yang kelima apa Mbak? Choose from several objectives. kalau ini kita kan tadi udah kesini gitu juga, dan pasti kita mengambil keputusan yang mana nih yang mau diambil, dan kita tuh bukan cuma bisa satu ambil, dan cuma bisa ambil satu keputusan aja, tapi bisa dari dua itu loh. Nah, ada keputusan yang tepat itu kan berasal dari satu pilihan tapi jadi kan itu gabungan pilihan kita. Yang terakhir apa nih Mbak? Yang terakhir itu ya kita ambil aksi ya, kita milih, kita berpikir benar-benar, tapi kita nggak ambil keputusan kan percuma ya nggak sih? Cuma mikir doang tapi nggak ada aksinya, apa yang kita kata-kata ini? Apa lagi nih? Nah, makanya artinya mengambil keputusan sama seperti yang pertamanya ada quality yang bisa apa ya, kita mengambil keputusan dengan yang kedua dan kualitas, dan itu tuh kita bisa mempengaruhi dari problem kita, atau kita, tujuan kita, dan prosedur kita. Apa nih Mbak yang nomor 2? Itu decision accepted by all parties. Jadi kita kan udah ngambil keputusan, kita nggak mau menerima sama rekan kita, kita kayak kita langsung dari rekan kita itu loh. Ketika kita ingin membuat keputusan itu, kita membutuhkan dukungan dari teman-teman yang lain agar keputusan tersebut bisa dijalankan. Jadi kalau hanya kita saja yang setuju keputusan tersebut diambil, tapi teman-teman yang lain tidak setuju, maka keputusan tersebut belum bisa dilaksanakan. Next, siapa? Sudah beres? Oh, kayaknya udah sampai sini aja ya. Kita dengan Mbak Rita sampai di sini aja teman-teman. Karena Mbak Rita ini jadwalnya padat, sebenarnya juga makan siang dengan menteri. Terima kasih atas waktu ini. Terima kasih juga kepada
Karena wanita tidak sharing ilmu. Itu paling parah. Oke, kita sudah menjelaskan tentang goal atau tujuan dari decision making dan juga Balita menjelaskan langkah-langkah untuk membuat decision making. Lalu yang terakhir kan Balita menjelaskan bagaimana membuat keputusan yang efektif. Nah, saya juga mempunyai satu lagi bintang tamu yang tak kalah baik dari Balita. Tapi perempuan ya, kalau sekarang ini laki-laki, dia perkasa sekali. Banyak juga. Udah ngomong. Coba Mas Beri bisa perkenalkan dulu di sini berdiri sebagai apa dan akan teman-teman. Saya berdiri sebagai penggaris view. Nah, Mas Beri akan menjadi kepada teman-teman semua. Saya tidak sangat faktor tentang kebutuhan. Ini kan udah ada di tulisannya apapun dijelaskan lo dari Kan faktor pertama kan ada internal condition of the order. Artinya adalah keadaan internal dari organisasi tersebut. Tapi boleh Ada internal, namanya ini. Kita sebagai seseorang itu mesti memiliki jati diri lah. Dan dari diri kita itu kita pasti dapat membuat keputusan. Makanya namanya adalah internal, kondisi internal itu maksudnya kondisi pada diri kita sendiri. Jadi keputusan itu datang dari pertama kali dari diri sendiri. Lanjut, yang kedua itu ada availability of information. Artinya apa? Informasi. Ini cuma yang tidak dari kita. Dari ini adalah pembuatan bersedia sangat penting. Untuk mendasari adanya informasi. Begini, dalam pembuatan keputusan apakah bisa pembuatan keputusan itu dengan informasi hoax? Itu tidak bisa. Itu tidak bisa kan? Harus dalam informasi yang fakta. Ada ketika ada external condition atau kondisi eksternal affection. Oh, kalau tadi internal sekarang eksternal. Gimana? Kondisi eksternal itu berarti kita dalam suatu lingkup musyawarah. Jadi itu yang tadinya perorangan internal sekarang itu sama-sama. Jadi itu lingkup sosial. Seperti yang Anda tadi jelaskan, musyawarah, pembuatan RT dan itu. Jadi pembuatan RT dan Jadi setelah di internal itu bisa membuat keputusan dalam diri sendiri, kita diskusikan dengan lingkup sosial. Itu. Lalu yang keempat ada decision makers personality skills. Artinya adalah kepribadian kecakapan sih pembuat keputusan. Nah, seperti contohnya ini saya dan Pak Rito. Semuanya nih. Jadi setiap pembuat keputusan itu mesti memberikan persen. Jadi abang ganteng di sini dan abang yang ganteng di sini. Jadi keputusan itu didasari oleh siapa yang membuat keputusan dan bagaimana orang itu membuat keputusan. Iya. Serta kata caranya itu sangatlah diperhatikan. Selanjutnya banyak dari decision making people. Kalau kita lihat dari decision making, ada banyak. Ada ini. Itu kalau buat apa juga? Aku buat dikatakan. Ada defense of rights people. Pertahanan. Bukan gimana? Itu tipe ketergantungan. Ya. Jadi gini,
kamu sebagai karyawan, Ya, aku sebagai bos. oke. Ya kan, saya itu bisa mengurusi perusahaan saya tanpa karyawan. Nggak bisa. Tidak bisa. Ya, Otomatis butuh karyawan. karyawan. Dan Anda juga butuhkan saya. Betul. Itu mendapatkan setuju. Setuju. Itu lanjut kedua adalah film eksploitatif agresif tipe eksploitatif. Ini kayak gimana? Apa ini? Ada eksploitasi gitu. Eksploitatif. Jadi Anda tahu terbang liar, terbang liar. Tahu Itu mengambil hak orang lain. jadi gini, aku bos, kamu karyawan. Iya. Karena harus mematuhi peraturan. Jadi keputusan yang bos ambil ini mutlak gitu ya. Saya karyawan nurut aja. Oke. Lalu selanjutnya apa Pak? Ada booking Apa orang ini? Orang ini yang kalau ada booking itu tabungan. tabungan. Ini kalau buat itu tabungan. Jadi ini, nanti membuat keputusan kita harus dilihat di sini. Ini tuh berarti itu kan Dari ini dalam suatu keputusan kan pasti ada produk yang akan diberikan. ya. Nah, pasti memberikan kemungkinan dari keuntungan yang kita lakukan. Lalu kita menggunakan untuk tujuan seperti contohnya untuk pemasaran. Ada tekniknya akan kita jelaskan di angka 4. Mungkin juga ada marketing juga atau itu pemasaran. Jadi ini pembuatan itu mesti membutuhkan pemasaran. Jadi saya mengenalkan sebuah produk. Ini produknya sampai bisa dibuat pajangan di rumah ataupun di ruangan. Lalu yang terakhir itu ada ini dapat ini masih bagus banget. Jadi produk ini berbagi. Nah, suatu produk ini ada suatu Jadi kita itu memberikan ini ya Pak. Ya mempengaruhi konsumen untuk membuat keputusan sehingga bisa membeli produk kita ini. Lalu yang kedua, yang kelima itu ada dokter itu apa produktif? tahu produsennya. Produsen tahu. Itu ada kalau ada produsen pasti ada Distributor, men, untuk saya ada pembinaan kan? Ya, itu yang harus buat namanya saya buat yang buat. kalau kita sendiri kan caranya ada best of decision making Dasar dari decision making. ya dasarnya ini dan dasarnya itu ada decision based on intuition itu berdasarkan Berdasarkan perasaan. jadi setiap keputusan itu pasti ada insting. Saya memiliki ini bahwa dari insting bahwa masyarakat ini akan maju ke depan. Oh, ini dari bisa. Karena feeling dari manusia itu adalah dasar dari ini ya, sinyal bahaya untuk mengambil keputusan. Itu mengambil keputusan dipikir secara logika, tentu hal ini berdasarkan perasaan individu apakah keputusan ini itu baik atau buruk bagi diri kita. Maksudnya, Jadi itu boleh. Ada kalau rasional or logika. Artinya berdasarkan logika dan logika. oh kalau tadi perasaan sekarang berdasarkan logika. Pasti kan tahu kan namanya buat keputusan kita mesti harus jadi matang dulu. Salah kasih. Nah, jangan masalah. Kalau masalah gimana kan? Tanya dan
Tapi kita berpikir kenapa macam ini bakal begitu? Itu maksudnya kan ada alasan-alasan tertentu. Kita itu ada berdasarkan fakta. Kan, jadi pembuatan kita itu harus dengan fakta-fakta dan informasi yang sangat jelas. Kalau informasinya tidak jelas, nanti keputusan yang diambilnya tidak akan tepat dan berakibat fatal bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain yang terkena dampak dari keputusan yang diambil. Tidak ada dalam hal ini konsumen itu dibohong-bohongi. Tapi sebenarnya kita tidak harus namanya Harus berusaha besar dan karena orang Allah tidak suka. oh ya gitu juga ya. Karena setiap orang itu bersama. Biasanya kan experience Ya, itu berdasarkan pengalaman karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Misalkan itu bisa membuat keputusan yang lebih baik pada yang akan datang. kelima dan decision percent on possibility. Oh, dengan wewenang. Jadi wewenang. Misalkan tadi saya push. Tapi sebaliknya ada di bis. Itu yang belum saya kan? Oke, jadi selanjutnya ini. Oke. Oh ini materi saya ini informasi. Berarti waktu kita bersama Mas Berlian kayak ini cukup sampai di sini saja. Mungkin nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu dan di lain tempat ketika kita semua sudah berada di puncak. Kalau berbeda kita sesuatu jadi bisa teman-teman oke teman-teman berikan tepuk tangan nah kita bagi sudah menceritakan nih perihal faktor-faktor tipe dan juga dasar-dasar tarik dari keputusan. Nah, sekarang saya akan menyimpulkan nih, bagaimana cara untuk mengambil keputusan secara bijaksana. Dan kali ini tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah identify the decision. Apa itu? Jadi, kalian itu mengidentifikasi dulu keputusan yang akan kalian ambil. Jadi, jangan asal karena kalian secara impulsif mengambil keputusan secara asal-asalan berdasarkan perasaan kalian tanpa melibatkan logika kalian. Brainstorm possible option. Jadi kalian ini bertukar pikiran dulu. Bisa mungkin bertukar pikiran dengan orang-orang terdekat seperti teman-teman, dosen, ataupun dengan orang tua. Dan bisa juga kalian ini bertukar pikiran dengan diri kalian sendiri. Jadi kalian bisa berguru sendiri pikiran-pikiran kalian untuk mengetahui possible opsi yang mungkin bisa kalian ambil untuk untuk mengambil keputusan. Lalu yang ketiga adalah set the best option. Nah, setelah kalian brainstorming, kalian kan pasti mendapatkan banyak sekali opsi. Dan di antara opsi itu, walaupun misalnya kalian berpikir bahwa semua opsi itu terbaik, pasti ada satu opsi yang lebih tepat untuk permasalahan yang kalian hadapi. Maka dari itu kalian select the best option. Inilah opsi yang terbaik dan juga paling tepat untuk permasalahan yang sedang kalian. Lalu yang ketiga, sekarang 4, list the positive and negative each option. Jadi kalian ini list dulu opsi-opsi yang positif dan juga opsi-opsi yang negatifnya. Jadi agar kalian ini memisahkan mana yang opsi yang bisa berakibat baik untuk diri kalian dan juga opsi yang bisa berakibat buruk untuk diri kalian. Lalu yang terakhir yang kelima adalah think about short term and long term. Jadi kalian ini pikirkan dulu opsi ini apakah akibatnya ini akibat jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Walaupun kalian berpikir bahwa opsi ini adalah opsi terbaik dan juga paling tepat, bisa saja itu hanya tepat dan baik untuk jangka pendeknya saja, tapi untuk jangka panjangnya justru malah berakibat buruk bagi diri kalian sendiri. Maka dari itu yang bijak adalah mengambil keputusan agar kita menyesal di kemudian hari. Nah, kalau kita melihat durasi sepertinya acara kita ini cukup saja sampai ini. Tapi
dalam semua acara itu kayaknya nggak seru kalau nggak ada sesi tanya jawab. Kamu kan tadi sudah menjelaskan nih materi-materi kami kepada kalian semua. Nah sekarang bagian kalian nih yang untuk berpartisipasi dalam acara kami untuk bertanya kepada kami apa saja yang menurut kalian mengerti dan juga apa saja keluh kesah yang ingin kalian sampaikan. Untuk Mbak Berlin, untuk Mas Berlin dan juga Mbak Adita bisa ke depan untuk menjawab pertanyaan teman-teman kalian. Oke, sebelum kita tanya jawab, kita tepuk tangan dulu satu kali bukan. Kali bukan 3, 1, 2, 3. Oke, jadi tanya jawab kami buka. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan mengajukan tentang silakan. Dan kami harap sesi tanya jawab ini tidak hanya tanya jawab satu arah, tapi kita bisa bertukar pikiran dan juga bertukar ilmu sesi ini. Ya, teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Boleh. Apa mau bertanya? Ya boleh. Bertanya lagi. Ya, tadi dibahas tekanan kita. Ada Boleh sambil berdiri agar teman-teman bisa melihat wajah. saya ingat tekanan berbelakang 47 ingin bertanya atau buka. Tadi dibahas kita ada single decision sama dual decision. Itu apa ya contohnya? Atau single decision. Terutama yang dual decision yang satu dua masalah itu yang bagaimana ya? Kita bisa jawab. Aku coba jawab ya. Jadi yang single dulu, yang tunggal dulu. Kemudian itu kita ini mau makan KFC atau McD. Dan akhirnya kita mesti memilih salah satu dari dua itu. Ini satu masalah, tapi satu keputusan harus dengan yang duel. Kita butuh kolaborasi lah, sedangkan di itu dia lanjut drop jadi kita berkolaborasi dengan ya cara pertama itu jadi perlu jadi dua masalah dipecahkan dengan cara berkolaborasi. Berkolaborasi itu ya satu komunitas itu. Jadi masalahnya kan ada dua. Berkolaborasi jadi memecahkan dua permasalahan dengan satu keputusan gitu. Mungkin teman-teman ada punya jawaban lain yang lebih tepat dari jawaban kita tadi. Kalau nggak ada langsung aja yang mulai selanjutnya boleh. Ya, itu mas yang kacamata. Maka saya bisa dengan nomor Pak Lambang. Pertanyaan ini, kita kan belajar makronya konsep teknologi. Nah, relevansinya materi kali ini yaitu pengambilan keputusan terhadap pengaplikasian dalam konsep teknologi itu gimana? Itu aja. Oke, terima kasih. Jadi gini, mas. Aku ngomong juga. Kalau begitu bahasanya teknologi itu suatu
Ada kemungkinan itu kan untuk dua benangnya itu dua. Jadi masalahnya maksudnya. Nah, kalau iPhone gimana Samsung? Kalau Samsung lebih bagus dari Samsung. Bilang sekolah. Ternyata ini jadi iPhone mengalami pembunuhan. Pemasarannya itu pembunuhan bisa pembuatan dari kita sebelum itu apa ya? Mungkin membuat Samsung kira-kira namanya adalah Samsung. Ya kita ya berarti punya pembuatan metode itu pasti membutuhkan proses dulu jadi seperti gimana sama soalnya mereka ada mana pasti membuka kemudian dari bos jadi kan kita pernah itu ya gimana yang dibuat menjadi karyawan makanya ini ditambahin kan kita perlu melihat dulu decision making ini membahas apa decision making adalah dasar dari setiap keputusan yang dihadapi oleh manusia. Jadi dari mulai kita membuka mata sampai kita nanti kerjakan lagi untuk tidur, decision making itu ada sepanjang hari walaupun keputusan yang diambil adalah keputusan sepele. Jadi jika hubungannya dengan konsep teknologi itu sangat berhubungan dengan decision making ini sangat berhubungan ke semua ini yang ada semua bidang yang ada. Jadi mungkin contohnya seperti perusahaan yang melakukan mengambil keputusan dan juga karyawan yang menyetujui keputusan yang diambil oleh bosnya. Itu semuanya mendasari semua ini kehidupan. Atau mungkin Mas Malaysia sendiri punya pendapat lain. Ingin menambahkan. Oh, boleh. Teknologi kita pun ini yang lebih dekat sama kita aplikasinya ini di teknik kimia kan juga masuk ke bidang teknologi seperti contohnya di sini decision making seperti kita yang membuat suatu produk mana nih unsur mana molekul yang lebih efektif untuk membuat suatu produk ini itu juga memerlukan decision making di mana yang lebih efektif dan lebih efisien. Terus juga mungkin di sebelah dalam membuat suatu komputer atau sejenisnya itu kan membutuhkan chipset mana chipset yang lebih efektif kalau lebih bagus itu kan juga butuh decision making itu mungkin misalnya dalam teknologi. Mereka mau menambahkan itu menurut kalian apa cuma manusia yang bisa mengambil keputusan atau kita bisa membuat suatu alat atau teknologi di mana teknologi itu bisa menentukan keputusan dengan tepat gitu. Apakah menurut kalian teknologi bisa menentukan keputusan tersebut? Bisa mengambil keputusan yang tepat untuk keberlangsungan. Misalnya ketika teknologi itu dihadapkan oleh dua pilihan, teknologi tersebut bisa memilih satu keputusan buat kita di mana keputusan itu tepat. Menurut kalian mungkin tidak sih ada teknologi kayak gitu? Jawabannya mungkin. Untuk saat ini kita sudah tahu ya. Saya mungkin mengerjakan tugas-tugas kuliah itu dengan AI, bantuan AI. Seperti contohnya ChatGPT ataupun Google Bard. Nah itu kan bisa bertanya kepada AI tersebut tentang permasalahan yang kita hadapi. Mereka memberikan solusi-solusi yang sudah diolah oleh AI itu untuk bisa kita gunakan dalam permasalahan yang kita hadapi. Dan itu masih terus dikembangkan. Di zaman sekarang 2023 teknologinya sudah seperti itu, bisa AI itu bisa membaca permasalahan kita. Nah itu kan hal ini kita tahun yang akan datang bisa saja mereka itu justru lebih pintar dari kita dan juga bisa membuat keputusan yang lebih baik dari keputusan yang kita ambil. Aku mau tanya, kan kalau kita bikin kelompok ini itu kita butuh spin gitu. Ya,
ini mungkin bisa jadi opsi untuk kita Terima kasih. Masih menanyakan pertanyaannya dan juga tambahan-tambahan. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin ingin bertukar pikiran dengan kita bertiga di sini? Boleh, Mbak Liza. saya nanya, saya sudah sekali ini adalah dari tulisan dan jadi dasar dalam menyelesaikan masalah. Nah, misalnya kita ini udah dua keputusan, tapi keputusannya salah. Misalnya kayak salah jurusan, tapi bukan itu berdampak panjang kan. Nah, jadi kalian tuh gimana sih cara mengatasi hal tersebut? Iya benar, berikan waktu kami waktu 10 detik. 1, 2, 3. Terima kasih atas waktu 10 detik yang diberikan. Oke, kita jawab ya bagaimana solusinya untuk mengatasi keputusan salah yang diambil. Perlu kita ketahui bahwa kita ini semua adalah manusia yang penuh kekurangan dan Pandangannya kesalahan gitu sih. Keputusan yang kita ambil itu tidak semuanya berdampak baik dan juga membuat kita merasa puas akan keputusan yang kita ambil. Oleh karena itu, tapi perlu kita ketahui bahwa keputusan kita ambil kita lakukan secara sadar. Kalau kita sedang dalam kondisi dalam kondisi tinggi, apapun keputusan yang kita ambil perlu kita terima bagaimana kita memutuskan keputusan yang kita ambil kalau kita merasa salah mengambil keputusan dan juga kita merasa kecewa dengan keputusan yang kita ambil tidak apa-apa, karena bukan hanya kalian saja yang merasa salah keputusan. Mungkin di ruangan ini pun ada banyak sekali manusia-manusia yang merasa salah mengambil keputusan atau salah memilih jurusan di teknik ini atau di UPN di sini. Kalian tidak sendirian waktu berapa. Tapi kalau masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang kalian ambil, kalian tidak harus ke kesempatan tersebut. Jadi kalau mungkin tahun depan masih bisa daftar SNMPTN lagi atau mungkin daftar jalur mandiri, kalian bisa mengambil jalan terus sampai kalian merasa puas. Jadi kalau boleh kita kalian juga keputusan yang kalian telah itu bisa dari besar terjadi serangan pada Tuhan Yesus. Kira kita ngomong ada faktor-faktor lain juga salah satu faktor dari kita untuk menerima sudah buat balita atau mungkin balita sendiri apa solusinya, karena mungkin balita merasa terlalu mengambil keputusan ya. Atau teman-teman di sini yang juga merasa salah mengambil keputusan bisa memberikan solusi gimana menjalani hari-harinya dalam penuh rasa bersalah gitu. Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, Bang Sam, Jadi kan tadi kan kita bilang itu kalau di masa depan itu kalau bisa menentukan pilihan yang bagus atau tidak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara Anda memantau atau evaluasi bahwa teknologi yang Anda bilang tidak dapat melakukan mengambil pilihan yang tepat
Maksudnya gimana Anda mengevaluasi atau memantau sudah mengambil teknologi itu tepat. Jadi gini, jadi gampangnya kita menggunakan atau kita jadi mungkin kita itu teknologi itu dibuat oleh kita sebagai manusia dan pemikiran-pemikiran teknologi itu algoritma yang dibuat oleh kita yang memiliki logika alami dari luar. Jadi caranya untuk mengawal bagaimana teknologi itu bisa mengatur kita sendiri ya itu berasal dari kita sendiri yang mengatur jalannya teknologi itu untuk kita. Itulah contohnya sendiri. Atau mungkin bangsa sendiri gimana? Ya, kami bingung. Mohon maaf kami jawabnya hanya bisa saja seperti itu karena kami itu masih rendah. Teman-teman lain ada yang mendapat jawabannya? Boleh. Ya, mau nanya lagi tadi dengan menggunakan dengan kita sendiri kan harus ke teknologi tersebut kan. Terus bagaimana mengatasi kalau misal orang lain yang menggunakan teknologi tersebut. Tapi menurutnya itu keputusannya itu belum tepat bahwa apa yang Anda buat sendiri gimana? Karena itu kan teknologi itu dibuat untuk menyempurnakan pemikiran kita. Pemikiran kita ini kan ada benarnya, ada salahnya juga. Nah, maka dari itu setiap pemikiran manusia itu dikumpulkan dan dicari yang terbaiknya dan dimasukkan ke dalam teknologi itu sendiri. Maka dari itu yang tersisa di teknologi itu adalah keputusan terbaiknya dan keputusan yang buruknya itu dibuang di lubang. Oh, mengerti lalu? Ada lagi menurut saya mungkin kita yang sudah menyiapkan dari activity. Boleh pertama. Jadi nanti kan pengambil keputusan itu di tadi dikatakan ada berdasarkan berbagai hal yang pertama dari pasangan, berbeda pengalaman dan pasangan. Dari 5 ini dan menurut kalian mana yang terbaik untuk mengambil keputusan ini? Beri kami waktu 1 menit untuk menentukan siapa yang akan berapa. Udah lihat ini dah panggilin itu si NIM-nya Sam berapa? NIM Sam NIM aku kenapa? Kita akan sekali dibuka lagi 1, 2, 3.
Bang Jo. Jadi tadi kan yang paling penting kan, pertama itu ada semacam bisa diri sendiri sama bisa kerja. Nah, dalam suatu perusahaan pasti kan ada sosial yang dilakukan adalah sosial bersama. Jadi kalau kita punya kita berhubungan ini, misalnya kita pikir mana yang paling bagus, ada tiga yang paling kecil itu kita. Nim, Liza. Jadi setiap keputusan kalau nggak apa-apa ya bisa pasti akan menghubungi sesuatu. Kan bisa ada maksudnya ini tidak ada diri kita sendiri yang harus gitu. Nanti kita budaya jadi dapat pengalaman berdasarkan pengalaman ini juga paling penting. Ketika kita kemarin bulan dalam waktu pengambilan keputusan bisa tahun lalu kita bagus. Apakah tahun sekarang kita ingin mengalami kehidupan itu? Pasti tidak kan? Tapi kita harus memikirkan resiko apa yang akan ditanggung dalam mengambil keputusan. Anda tidak bagus, agar kita mampu lagi. Lalu akhirnya kita kemana? Ya jelas, namanya atasan sendiri kan sering ada yang bisa. Lalu yang terakhir adalah diri yang harus. Kan setiap orang-orang ini kita diberikan. Jadi yang pertama itu berdasarkan logika, yang kedua berdasarkan fakta, dan yang ketiga berdasarkan pengalaman, yang keempat berdasarkan momen dan yang terakhir berdasarkan pengalaman. Mungkin pengalaman yang diinginkan lain bisa disampaikan. Mana keputusan yang terbaik ya? Menurut saya kelima-limanya ini bisa saling berkolaborasi untuk menentukan satu keputusan yang baik. Jadi gimana caranya? Kita nggak bisa menganggap bahwa keputusan berdasarkan logika itu selalu benar. Terkadang kita sudah melupakan segala ide yang kita miliki dalam mengambil keputusan, tapi tetap saja kita mendapat hasil yang agak kecewa kan. Menurut saya bentuk kolaborasi antara kita itu harus memikirkan suatu keputusan itu dengan logika, dengan feeling juga, terus sesuai wewenang kita juga dan lain sebagainya. Contohnya aja nih, misal kita mau mengambil keputusan mau nembak si dia atau enggak. Nah, nembak si dia dan si dia, ya itulah. Kita itu kita mikir semuanya logika ya, kita mikir semuanya logika. Dia kan udah deket lama sama aku gitu loh. Secara logika pasti ada catatan tersendiri gitu kan. Nah, secara logika juga udah gitu kan. Terus misal kita punya wewenang juga nih, punya wewenang. Ya aku merasa aku di sini sebagai ibu, kayaknya dia mau nih sama aku gitu kan. Nah, tuh kita udah dari wewenang kan. Terus dari pengalaman, kalau dari pengalaman kita bisa berpikir menembak atau enggak. Kalian lihat ke pengalaman sebelumnya, oh dulu aku pernah dekat gini, terus aku nembak ini, ternyata diterima. Nah, pengalamannya baik kan. Ternyata kita nggak mikirin dari skill kita, ini kita mengesampingkan itu. Jadi ketika kita nembak dia, kamu mau nggak jadi pacar aku? Nggak ada, kamu terlalu baik buat aku. Kalau kita nggak bisa pilih partner besar juga mungkin ibaratnya pilih itu 60% dari 100%. Itu aja sih. Jadi menurut saya keputusan itu kita bisa melibatkan berbagai komponen ya, kayak tadi perasaan, ketika terus pengalaman itu saling berkolaborasi kan harus nanti ya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Bang Amar mungkin ada yang lain. Oke, boleh. Dan kalau misalkan juga penting semuanya ya untuk permasalahan itu yang mungkin jangka waktunya panjang bisa
Tapi kalau misalkan nggak organisasi kan cuma setahun, itu kan harus sesuai dengan jangka waktunya. Dan kalau misalkan kita buka publik semuanya, otomatis kita bakal memikir keputusan itu berjalan ya. Nah, kalau mungkin yang bisa gua dulu atau seminggu, tapi kan salah lalu dan seterusnya. Jadi ya kalian ini yang paling baik itu mana? Baik secara logika atau pengalaman atau kekuasaan atau perasaan. Oke, akan jawab langsung. Jadi secara logika. Kenapa? Karena pertama kita tersebut dan harus langsung diambil saat itu juga. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah berpikir bagaimana kita bisa mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan harus selesai saat itu. Jika kita berkaca kepada pengalaman, walaupun misalnya sebelum-sebelumnya kita gagal terus, dan kita harus mengambil keputusan saat ini dan kita mengandalkan pengalaman kita yang sebelumnya gagal terus, akan ada kemungkinan gagal lagi sebaliknya. Jadi kalau kita ingin menghadapi permasalahan yang besar itu harus diselesaikan, kita harus menggunakan logika kita untuk berpikir, karena logika adalah cara tercepat kita untuk menyelesaikan permasalahan. Dan kalau kita mengambil keputusan berdasarkan perasaan kita, yang ada hanyalah keputusan yang diambil tersebut adalah keputusan yang bersifat subjektif dan tidak objektif. Dan bisa mengakibatkan kegagalan juga. Lalu jika berdasarkan fakta-fakta itu harusnya diambil terlebih dahulu. Kita harus melakukan research, harus melakukan mungkin kita harus mencari informasi terlebih dahulu terhadap fakta-fakta tersebut, dan itu kan memakan waktu yang lama. Karena itu logika adalah mengambil keputusan yang paling tepat menurut kami. Atau mungkin bagi teman-teman ada yang merasa, oh salah nih bukan berdasarkan logika, boleh dikemukakan kepada kami agar kamu semua bisa bertukar pikiran dengan Saya mau bertanya. oh bertanya. Dalam mengambil keputusan itu keadaan perasaan itu karena saling bagaimana kita cara mengaturnya. Jadi kita apa ya, keputusan itu bagaimana tahu yang pasti dan logika itu saling apa namanya ya. Terima kasih. Betul. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengontrol kita agar kita tidak mengambil keputusan secara impulsif berdasarkan suasana hati kita. Dan kita juga harus memikirkan keputusan yang kita ambil tersebut, kita harus pikirkan secara matang-matang dulu dengan kepala dingin. Apakah keputusan tersebut akan berdampak baik ataupun berdampak buruk? Jika kita hanya mengandalkan perasaan kita saja, maka kita akan mengedepankan apa yang kita nyaman saja, dan bisa saja kita mengorbankan orang lain untuk keputusan yang kita ambil. Oleh karena itu, yang hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengontrol emosi kita dan juga memikirkan keputusan yang akan kita ambil dengan kepala yang apa atau jangan menambahkan lagi. Oke, terima kasih kan. Coba mau bertanya atau mau lain? Oh sebelumnya maaf, mungkin pertanyaan dari Dewan ini pertanyaan akhirnya karena waktunya sudah habis. Nama saya Chandra Hidayat juga berulang. Tadi kan dijelaskan bagaimana cara bijak komunikasi. Bijak doang kan sebenarnya kurang. Bagaimana cara meningkatkan skill itu? Ada karena menurut bijak saja nggak cukup, karena keputusan yang kita ambil selain bijak, maka harus tepat dan juga harus sesuai dengan permasalahan kita. Jadi bagaimana caranya? Jadi pertama adalah kita ketahui dulu permasalahan yang sedang kita hadapi.
Setelah itu kita pikirkan secara matang dengan kepala dingin yang tadi sudah saya jelaskan, dan juga kita kontrol dulu emosi kita untuk mengambil keputusan agar tidak salah paham. Yang bijak mungkin memang belum baik, tapi keputusan yang bijak sudah pasti sudah pasti resikonya lebih kecil dibandingkan keputusan yang tidak bijak. Oleh karena itu mungkin solusi dari kita pengambil keputusan bagaimana kita menjadi satu ini. Kan aku udah bilang pada pengambilan keputusan tepat bukannya dari satu kita saja, tapi juga dengan beberapa. Nah, saya menjadi beberapa dan kita lagi ya menjadikan yang lebih bijaksana, lebih tepat. lebih tepat. Oke, boleh Jeda menambahkan. Ini menambahkan mulai dengan pendapat saya cara memperoleh yang baik itu dengan sering menghadapi masalah, melakukan problem solving, sehingga fakta dan juga pengalaman kita semakin banyak, sehingga kita bisa membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta dan pengalaman tersebut. Terus tadi tentang pertanyaannya Sam, bagaimana mengevaluasi keputusan kita? Itu adalah dengan yang pertama kita lihat hasil dari keputusan kita gimana. Terus contohnya nih, teman-teman ingin membuat penghantaran listrik dari garam. Ya, contohnya itu hasilnya itu penghantaran listrik dari garam. Terus kita kumpulkan data bagaimana mengenai data-data tentang penghantaran listrik dari garam ini. Kan garam bisa menghantarkan listrik ya teman-teman ya, seperti NaCl. Kemudian kita bandingkan dengan hasil yang lain. Apakah ada perancangan lain yang lebih baik? Kemudian setelah kita bandingkan dengan hasil lain, kita terima masukan dan juga kita terima saran-saran dari yang lain. Kemudian setelah kita menerima data dan juga saran, kita perbaiki atau kita sesuaikan dengan kebutuhan. Gitu, jadi evaluasi keputusan itu yang pertama kita lihat hasilnya, kemudian mengumpulkan data, lalu bandingkan dengan hasil keputusan yang lain, lalu terima masukan dan saran dari yang lain, lalu kita perbaiki dan sesuaikan hasil keputusan. Dan kita perbaiki dan kita sesuaikan hasil keputusan kita. Nah, untuk Mas Jamal sudah menjawab atau mungkin menjawab sendiri gitu lain. Oke. Nah, karena itu tadi jawabnya sudah habis, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kelompok-kelompok selanjutnya itu mengadakan kuis ya teman-teman. Tapi kelompok kita ini merasa bahwa kalau terus-terusan kuis itu bosan. Ya. Karena itu kan sifatnya kompetitif. Yang menang itu yang ya mungkin itu aja. Karena Oke guys. Oke. Kita memberikan kesempatan kepada teman-teman yang memiliki keberanian, walaupun mungkin misalnya semua kurang di kompetitif, tapi kami mempersilahkan kalian yang memiliki keberanian untuk maju ke depan kami, dan kami ingin mendengarkan cerita dari kalian semua. Ada berapa hadiahnya, Ben? 4. Oh, ada 4. Mungkin untuk 4 orang yang berani, maka Kayaknya kalian menceritakan tentang digital marketing yang pernah kalian lakukan dalam hidup kalian, merubah hidup kalian sehingga kalian bisa Ih, hadiahnya enak cepetan. musibah dulu teman. Iya,
Oke, mereka bisa diceritakan yang keputusan kamu yang sudah merubah hidup kamu, keputusan besar yang kamu ambil ya. Ya sebenarnya Kita santai aja ya. Jadi di sini aku akan menceritakan lah keputusan yang besar yang pernah aku ambil di hidup aku. Pertama itu dimulai ketika aku SMP. Di sini aku kayak udah menjalani kehidupan di zona nyaman kan. Aku itu di SMP itu jujur aja ya, dari SMP aku udah aktif gitu, aktif organisasi, aktif segala macam, aktif perlombaan juga kan. Nah di situ itu aku kayak merasa, wah udahlah kayaknya aku ini udah banyak banget nih pencapaianku gitu loh. Terus aku kayak kira-kira aku harus ngapain lagi ya gitu kan gitu. Tapi saat itu guru aku itu langsung ya istilahnya nasehatin lah gitu. Kamu itu sebenarnya belum jadi apa-apa, kamu itu masih baru di tahap awal depan gitu. Kamu jangan merasa puas gitu. Coba nih kamu rasain kamu keluar dari kota itu, dari desa itu gitu. Coba kamu keluar dari situ, nanti juga kamu bakal ngerasain itu gimana pahitnya hidup gitu ya. Pada akhirnya saat itu pada saat SMP kelas 3 sebenarnya saya ingin tetap di kampung halaman ya, tapi saya memutuskan untuk pergi merantau ya. Saya dari jujur aja saya hidup di daerah pesisir dulu, di desa pesisir itu untuk SMA aja di situ cuma ada 1. Jadi ya kalau misalnya saya melanjutkan ke SMA itu ya otomatis saya keterima, tapi saya memberanikan diri karena saya selalu terngiang-ngiang perkataan dari guru saya itu, kamu itu belum jadi apa-apa kamu cuma hebat di sini tapi belum tentu kamu di dunia luar itu hebat. Pada akhirnya saya pindah ke kota Surakarta, ke kota Surakarta. Nah di situ saya baru pertama kali datang dan ngerasain gitu perbedaannya. Yang pertama kayak ngelihat orang-orang kok di sini passionnya itu beragam, ya aku passionnya kayak orang kampung banget gitu, dan itu pertama kali sebelum ya. Terus kedua ketika saya daftar SMA itu saya ngerasain banget gitu loh, persaingan yang kesana. Yaitu dulu kayak incaran saya itu SMA terfavorit di kota Surakarta, SMA 1 Surakarta. Saya dengan medianya salah masuk sini 3 klik aja gitu ya. 3 klik aja. Terus ada SMA yang terakhir lah gitu ya. Misalnya pilihan terakhir itu SMA 8 Surakarta. Dengan sombongnya saya ngomong ke saudara saya saat itu, ini SMA apa sih kok nggak terkenal banget gitu kan. Nggak mungkin lah aku masih ke sini gitu, pasti bisa masuk SMA 1. Ternyata ketika ketika sudah dibuka pendaftaran itu kan kalau di Jawa Tengah itu kita bisa lihat real time gitu loh, lewat semua jalur itu bisa dilihat real time. Misal kita daftar nih, kita bisa lihat posisi kita di tabel itu berapa gitu. Nah pada saat itu saya daftar di SMA 3 Surakarta ya, itu salah satu SMA favorit juga di kota Surakarta. Mungkin kalian tahu Bu Yuliana itu lulusan SMA 3 Surakarta, istrinya Pak Jokowi ya kalau kalian tidak tahu. Kemudian ada pendiri, mungkin di sini ada yang tahu Desa Muaringin. Nah itu juga salah satu pengusaha dan motivator juga, dia lulusan SMA 3 Surakarta. Nah saat itu saya mencoba nih daftar ke SMA 3, tapi ternyata nama saya jangankan masuk list, ternyata untuk masuk daftar 100 besar aja saya nggak masuk di list pendaftaran itu. Jadi ya itu kenyataan pahit yang saya terima, saya nggak bisa masuk di SMA favorit. Kedua saya mau daftar nih ke SMA 6 Surakarta, SMA di mana alumninya itu presiden kita sekarang, Presiden Joko Widodo. Saat itu saya bisa bertahan di SMA 6 Surakarta ya, di posisi 98 dari 9 peserta. Dari 100 peserta kan.
itu masih satu hari sebelum penutupan. Ternyata pada min berapa jam sebelum penutupan, nama saya tergeser lagi oleh orang lain sehingga saya tidak masuk daftar list tersebut. Nah, itu juga menyakitkan. Dan pada akhirnya saya harus menerima kenyataan saya masuk ke SMA yang saya inginkan tadi awal, SMA 8 Surakarta. Gitu. Nah, itu mungkin keputusan paling besar ya yang saya ambil gitu. Dimana saya ngerasain perbedaan antara di kota dan di desa. Kalau di desa saya mengikuti perlombaan itu pasti ya dengan sombong juga sih, maksudnya ya selalu dapat juara lah. Tapi ketika saya ke kota, jangankan saya mengikuti perlombaan, ketika seleksi perlombaan di SMA saja kadang saya nggak masuk gitu. Nah, itu sih keputusan yang saya ambil gitu. Gimana ketika saya mengambil keputusan untuk merantau itu banyak sekali hal-hal yang mengubah kehidupan saya 180 derajat. Di mana saya banyak mengikuti perlombaan pada saat SMP, di SMA saya jarang sekali, cuma 1 kali lomba saja pas SMA. Itu pun mengalami kegagalan. Tetapi dari keputusan yang saya ambil, saya menerima apa ya, pelajaran. Yang pertama, karena saya sudah merantau, jadi dari sejak SMA saya sudah bisa apa ya, mandiri lah, mandiri istilahnya, mengatur saya sendiri gitu loh. Kemudian saya juga udah terbiasa dengan kesendirian, ya, jauh dari orang tua, anak-anak dan sebagainya itu saya sudah terbiasa, sehingga ketika kuliah di sini di Jogja itu ya nggak terlalu beda jauh dimana ketika saya pertama kali menapaki SMA. Itu aja sih mungkin keputusan terbesar yang saya ambil, yaitu keputusan untuk memilih merantau. Jadi perusahaan dari teman saya dari kecil saya juga bisa sama yang kayak ada itu orang tua saya dapat tugas dan kerja. Terus lalu saya tuh bilang kamu tuh mau ikut sama papa mau sampai Manado gitu. Terus saya bilang sebenarnya mau sampai Manado. Kalau saya tuh bilang juga, nah maksudnya itu jadi saya ikut ke Jogja karena masih kecil juga ya nggak terlalu jauh antara orang tua sama anak gitu. Terus ya udah saya ke Jogja, tapi itu juga nggak nyaman gitu karena saya kenal begini. Tidak lagi nah, mas udah SD tiba-tiba rumah saya tuh kita bekerja kita jadi terus dia juga cukup berprestasi di mananya. Dan terus saya akhirnya coba nggak tahu jadi akhirnya saya pindah ke Jogja. Terus di SMP itu saya pernah berdua di kelas 7 saya tidak lagi dari soalnya saya bilang akhirnya saya bilang kita filmnya bukan dari saya mengalami. Jadi saya selama saya sampai pindah ke sini dan sama pakai sakit itu. Terus akhirnya saya nenek saya masih sakit terus saya nenek itu bilang kalau belajar itu yang
benar biar masuk itu bisa masuk ke saya. Nah, saya Kamar nangis. kayak tanggal saya di sana Tidak pernah. saya masuk yang legal. Terus pas saya ujian mau lulus pas ujian akhir semester itu karena dari saya itu masih kami saya belajar sama terus benar-benar yang bisa aku pas 12 terus ya udah akhirnya saya memutuskan untuk mengenal sendiri terus saya bilang kamu fokus sekolah aja biar ya kita akan yang ada di sini karena kan itu jadi kan ya kan banyak pembelajaran sebagainya terus kemudian dikenal dengan pelajaran ya udah saya memutuskan untuk di sini tapi saya itu jadi masuk nah bahasa kalau saya pilih Baterai kameranya satu dimatiin aja kamera depan dari bawah tapi kamu gini untuk kayaknya tadi kita apa apa dia untuk neneknya tadi kita di ya
Mungkin beberapa dari kalian pada tahu wallpaper nilai top saya itu universitas. Jadi ceritanya waktu saya itu udah mulai menentukan mau kuliah di mana, mau jurusan apa, terus kerja di apa udah apa yang gitu mau gimana gitu. Kayak udah di apa, udah kayak bimbingan gitu sama guru bahasa kayak ini kayak gini terus cari-cari model yang cocok itu kayak kayak gitu kayak kamu presentasi apa yang aku suka. Nah waktu itu aku pengen banget masuk biologi ITB ya. Terus setelah masuk SMA tetap pengen ke ITB dan harga mati. Pas aku diajak kelasku untuk ikutan olimpiade kimia ya walaupun aku sebetulnya tapi ya udah lah. Nah padahal waktu itu aku apa ya masih tergabung sama biologi tapi karena nggak ada yang ada biologi jadi ya udah ke kimia. Aku mulai mempelajari yang kimia ngapain aja, terus isinya apa aja materinya aku pelajarin, terus ternyata sama juga sebagai juga itu di sana. Nah di situ mulailah berubah tentang biologi kimia itu. Nah tapi belum ada kayak pengen kasih juga jadi kalau ke kimia belum masih ke biologi itu. Nah terus yang tadi itu kan diajak tahu jadi kan, nah tadi malah kita kurang persiapan juga dan sepertinya awal 40. Nah terus di pas naik kelas 11 itu diajak lagi sama gurunya katanya ikutan lagi gitu, terus kayak ada juga mulai buat ikutan udah berusaha tapi mungkin memang belum rezekinya aku di sana, aku juga gagal lagi tapi kegagalan itu juga buat kayak semangat dan juga ikutan lagi kompetisi yang lain atau ikutan kayak online dari sana dan sebagainya di share salah satu waktu itu mungkin ada beberapa juga yang menang dan bahagia gitu kayak filmnya tuh oh iya rasanya menang tuh kelas 12 nah kan kelas 12 itu apa ya bimbingan itu kan dari guru PKN itu harus nentuin mau lihat hasilnya tuh mau kayak gimana terus kayak jurusan apa dan sebagainya. Nah aku bimbingan beberapa kali terus aku dan untuk lingkungan itu memang ada yang masuk ke ITB itu jalur apa nah dia makanya mungkin kalau juga ada gitu aku pikirnya itu aku gitu tapi ternyata enggak tapi di situ banyak apa ya banyak rintangan yang pas milih ITB pas SNMP karena orang tua aku tuh sebenarnya kayak agak bukan agak terpaksa kayak ngasih izin tapi sebenarnya mereka itu tuh enggak mau aku di sana gitu karena mungkin beberapa faktor yang menjadikan aku dulu di sana yang ini itu. Nah terus waktu pengumuman SNMP aku waktu itu pilih jurusan aku waktu itu pilih ITB kan di ITB itu gak pilih jurusan ya teman-teman pilih fakultas itu aku pilih FPI
Nah, kelebihannya itu pas SNBK, jurusan teknik kimia itu merupakan jurusan peminatan. Jadi kita bisa memilih kalau misalkan jurusan teknik kimia. Tapi kalau misalkan beberapa jurusan lain kalian bisa memilih nggak bisa. Jadi ya teknik kimia tuh bisa memilih pas SNBK itu. Nah, tapi mungkin belum rezekinya juga aku di TP. Pas pengumuman aku gagal, benar-benar nangisnya tuh nangis banget. Ya, balik banget beberapa hari supaya teman-teman tuh kayak di bapak-bapak emang belum apa rezekinya di sana gitu. Mungkin ada rezeki lainnya bakal datang kamu. Terus di dalam ada pengurusan apapun pengambilan keputusan kayak benar-benar kayak di TP tapi kayak ya French nilainya itu kayak tinggi banget apalagi kayak ini benar-benar fakultas yang favorit gitu dan pasti nilainya itu menjadi di atas 90-an. Nah, so di situ kayak ada sedikit karena salah sih kayak perbedaan pendapat kayak ini mau gimana sampai Hamin 5 hari itu aku belum pilih jurusan. Hamin ditutup depan SDN itu aku belum pilih jurusan. Terus kayak gimana ya? Terus waktu itu tuh orang tua aku tuh nyaranin buat di Jogja. Alasannya karena banyak ada sepupu aku juga yang kuliah di sini, terus ada saudara juga yang nonton di sini. Jadi itu udah menjadikan alasan sebagai alasan kenapa aku pilih di Jogja. Terus kok pemilihan menit. Nah di situ ada kayak bingung juga mau pilih apa gitu. Kan yang aku waktu itu pengennya teknik kimia. Nah yang Jogja yang penting itu antara UBS atau UPN. Nah itu orang tua aku tuh lebih milih buat UPN karena melihat aku waktu pas SNBP itu kayak merasa aku banget karena nggak dimanggil tapi jadi kayak nggak ngarahin masuk UGM gitu. Jadi udah gak apa-apa UPN aja gitu. Siapa tahu di UPN ini kamu tuh bisa aku yang bilang kamu itu bisa berkembang di UPN ini gitu. Dan terus pilihlah UPN kimia pilihan pertamanya dan satu pilih rumah pilihan keduanya. Nah terus udah gitu tes dan sebagainya, tes pengumuman terima. Alhamdulillah. Dan itu tuh euforia pas aku dapat birunya itu kayak satu keluarga kan waktu itu lagi pada ngumpul gitu kayak banget dia tuh bahagia wow banget gitu kayak merasa dan itu kayak ini jangan aku buat di UPN dan dari aku nggak apa mungkin nggak pilihan pilihan pertama aku gitu buat kuliah gitu karena memang aku udah nge-plan di UPN pada gitu. Nah terus aku masuk di sini aku kan UPN nggak pinter belajar kayak aku nggak tahu kalau misalkan UPN itu kayak yang ada sedikit seminya aku nggak tahu sama sekali jadi ternyata melihat pas udah kerjaan gini di sini dan bisa membanggakan keluarga aku. Nah, itu pas aku masuk terus kayak pertama kali melihat dia tuh kayak bisa diplanin aja gitu karena sudah dapat yang semakin kayak
bagian itu tuh kayak yang Kenapa kayak gitu? lain gitu yang diberikan kepada itu nggak tahu ya. Nah, itu cerita tentang Banyak kan jam, tapi sebelum ke Jawa kayaknya udah mulai jelas teman-teman. Tangan. Tepuk tangan satu kali tepukan lagi. Terakhir ketiga 1, 2, 3. Selanjutnya yang terakhir setelah bertulis Jawa kita akan dengarkan Oke, Oke, bisa didengarkan dulu. Itu tidak dari bidang non akademik. Jadi apa dari Nanti buka. tapi baru minggu maksud aku kan ada di kampus tuh nomor jadi mas gimana baru ikut akademik di kampus di kota waktu udah fokus di akademik salah satu baru di itu orang itu sebenarnya cuma sampingan lah buat kesehatan kalau terus kan waktu tahun 2005 aku fokus di dan di kejuaraan antar kabupaten itu